Halo teman-teman, kali ini di video ini saya akan menyampaikan soal-soal P3K di tahun 2021 yang berkaitan dengan soal manajerial. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa di soal kompetisi manajerial ini terdapat 8 subbagian yang akan kita ikuti atau bagian-bagian soal sesuai dengan kisi-kisi dari BKN. Nah, yang pertama itu adalah integritas. Nah, yang kedua yaitu kerjasama. Yang ketiga orientasi pada hasil. Yang keempat komunikasi. Yang kelima itu pelayanan publik. Yang keenam pengendalian diri dan orang lain. Yang ketujuh pengambilan keputusan. Dan yang kedelapan adalah mengelola perubahan. Nah, baik teman-teman, jadi ada 8 bagian kisi-kisi pada soal manajerial. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kisi-kisi yang pertama, yaitu bagian integritas. Nah, baiklah teman-teman, mari kita pelajari kisi-kisi yang pertama, yaitu tentang integritas. Nah, pengertian integritas. Apa itu integritas? Nah, teman-teman, integritas itu dapat juga diartikan sebagai pengertian konsisten, berperilaku selaras dengan nilai, norma, atau etika organisasi. Nah, integritas juga bisa diartikan suatu sikap jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan, dan yang terakhir adalah menerima risiko yang menyertainya. Nah, jadi ini adalah pengertian dari integritas. Nah, teman-teman, sekarang mari kita pelajari soal-soal yang berkaitan dengan integritas. Soal yang pertama, selama ini rekan-rekan di kantor saya memandang saya sebagai orang yang A. Berperilaku sesuai perasaan saya apa adanya. B. Berperilaku taat aturan jika sedang dilihat atasan atau orang lain. C. Berperilaku santun dan baik hanya kepada orang-orang yang berbuat baik saja. D. Berperilaku taat aturan, mampu menahan emosi dan tetap tenang saat menghadapi masalah. Yang E. Berperilaku mudah tersinggung, mudah terpancing emosinya oleh situasi-situasi yang kurang menyenangkan. Nah, baik teman-teman, di soal ini nilai yang paling tinggi atau yang paling besar nilainya ada pada pilihan jawaban yang E. Nah, jadi kalau teman-teman memilih jawaban D, maka nilainya adalah 5. Di sini nilainya 5. Nah, kita kembali ke soal selanjutnya. Atasan Anda hari ini tidak berada di kantor. Teman Anda mengajak Anda untuk bekerja dengan lebih santai. Sikap Anda. Yang A. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. B. Mengikuti ajakannya dan bersantai. C. Ragu-ragu. D. Jika memang tidak ada yang mengawasi, boleh saja bersantai. E. Melihat teman yang lain, jika banyak yang bersantai, baru ikut bersantai. Nah, jawaban yang paling tinggi nilainya di sini adalah jawaban pada pilihan jawaban A, yaitu tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. Nah, kalau teman-teman memilih jawaban A, maka nilai teman-teman di sini adalah 5. Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda adalah ASN melalui jalur PPK atau P3K, resmi suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Maka sikap Anda yang A. Menyesali perbuatan dengan bersedekah, membantu korban bencana.
dan aktif di organisasi kemanusiaan. Yang B. Menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak yang berwenang. Yang C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Yang D. Menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. Yang E. Meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang. Nah, teman-teman, jawaban yang paling tinggi nilainya di sini adalah pada jawaban C, yaitu mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Anda adalah seorang karyawan BPOM. Suatu hari Anda ditugaskan atasan untuk menguji kelayakan sebuah pabrik rumput laut di daerah yang sangat susah untuk dijalani karena jalannya yang rusak parah dan penuh akan lumpur. Sesampai di sana, Anda menemukan beberapa ketidaklayakan seperti pembuangan asap rumput laut yang mengganggu kemurnian udara di sekitar pabrik dan wastafel yang tidak otomatis mengeluarkan air. Apabila manual tangan akan kembali kotor ketika mematikan. Setelah Anda selesai menguji kelayakan, sang pemilik pabrik mendatangi Anda dan memberikan sejumlah uang di dalam sebuah amplop dengan dalih uang transport. Sikap Anda adalah yang A. Menerima uang transport tersebut jika tidak diketahui oleh rekan tim yang lainnya. Yang B. Mengembalikan uang transport secara tegas dan halus. C. Menolak karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi. D. Menolak karena disuruh atasan untuk bekerja dengan jujur dan bebas KKN. E. Marah karena pemilik perusahaan telah berusaha untuk menyogok. Nah, jawaban di sini mempunyai nilai yang paling tinggi adalah pada pilihan jawaban yang C. Menolak karena kamu tahu itu adalah bentuk gratifikasi. Kita ke soal selanjutnya. Di bawah ini, pernyataan yang sesuai dengan diri saya adalah A. Segera berangkat bila ditugaskan atasan di luar kota. B. Tidak akan berangkat jika ditugaskan dengan rekan kerja yang akrab. C. Agak takut berangkat sendiri jika ditugaskan ke luar kota oleh atasan. D. Segera berangkat jika ditugaskan ke luar kota dengan kompensasi yang layak. E. Mengupayakan untuk meminta atasan menugaskan rekan kerja saya juga untuk menemani saya ke luar kota. Nah, teman-teman, pilihan jawaban di sini yang paling tinggi nilainya adalah pada jawaban A. Segera berangkat bila ditugaskan atasan di luar kota.